Terkadang hidup menghadapkan kita pada rintangan yang begitu hening, begitu tak terlihat, sampai-sampai kita tidak menyadari bahwa itulah yang sedang mengacaukan segalanya. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk memahami mengapa hukum tarik-menarik, Law of Attraction, sama sekali tidak mempan pada saya. Saya terus mengulang afirmasi, memvisualisasikan, bermimpi. Tapi tidak ada satupun yang berubah. Hingga suatu hari, sesuatu yang tampaknya sepele tiba-tiba muncul dalam kesadaran saya seperti kilat, dan seketika itu juga semuanya menjadi jelas. Dan itulah yang ingin saya ungkapkan sekarang. Karena mungkin, hanya mungkin, Anda sedang terjebak persis di posisi saya dulu, dan Anda tidak menyadarinya. Sejak usia yang sangat muda, saya hidup terperangkap oleh rasa tidak mampu yang tersembunyi. Seolah ada penghalang tak kasat mata yang membentang antara diri saya yang sebenarnya dan diri yang saya dambakan. Saya melihat orang-orang berkembang, maju, mengambil keputusan seolah tanpa usaha. Dan saya bertanya pada diri sendiri, kenapa saya tidak bisa? Saya benar-benar percaya bahwa berpikir positif saja sudah cukup. Saya terus mengulang afirmasi, mencoba membayangkan hidup yang lebih baik, tapi tak ada yang pernah berubah. Dan kebanyakan orang hidup persis seperti ini. Mereka mengira masalahnya berasal dari kurangnya kesempatan, pendidikan, koneksi, atau bahkan sekadar keberuntungan. Namun hambatan sebenarnya terletak jauh lebih dalam. Dan hambatan ini termanifestasi dengan cara yang begitu halus, sampai-sampai Anda mungkin tidak menyadarinya. Anda tahu momen-momen ketika Anda akan melakukan sesuatu yang mengubah hidup. Tapi kemudian Anda membeku, ketika muncul peluang yang seolah terlalu indah untuk jadi kenyataan dan Anda berpikir, itu bukan untuk saya. Ketika Anda menerima pujian, bukannya menerimanya, Anda justru mengecilkan nilainya. Atau ketika Anda takut menghasilkan uang karena Anda mungkin akan kehilangannya nanti. Itu bukan nasib buruk. Itu adalah citra diri Anda yang sedang bekerja. Saya memikul beban ini selama bertahun-tahun tanpa pernah menyadarinya. Setelah putus sekolah, saya berpindah-pindah pekerjaan, seperti seseorang yang mati-matian mencoba menambal lubang di kapal yang tenggelam. Saya bekerja di pabrik, SPBU, mengganti ban, melumasi mesin, apa saja yang bisa saya dapatkan. Tapi jauh di lubuk hati, saya merasa tidak berharga. Sejujurnya saya sama sekali tidak percaya bahwa saya memiliki nilai apapun, dan perasaan itu membentuk setiap keputusan yang saya buat. Saya hanya mengambil pekerjaan yang membuat saya merasa kecil, karena memang begitulah cara saya memandang diri sendiri. Satu hari tertentu menonjol sebagai titik balik dalam hidup saya. Saya sedang bekerja di Toronto Fire Department, Dinas Pemadam Kebakaran Toronto. Dan setelah sebuah argumen yang cukup konyol, saya pulang dengan perasaan lebih terguncang dari yang seharusnya. Tapi masalahnya bukan pada argumen itu sendiri, melainkan pada apa yang dipicunya jauh di dalam diri saya. Saya merasa seperti pecundang total, seolah-olah siapapun bisa menjatuhkan saya hanya dengan setengah lusin kata. Reaksi emosional semacam itu mengungkapkan siapa diri Anda yang sebenarnya Anda yakini. Dan sampai akar inti itu berubah, tidak ada yang benar-benar berubah. Baru bertahun-tahun kemudian saya akhirnya mengerti, alam semesta tidak menanggapi apa yang Anda inginkan, melainkan menanggapi apa yang Anda yakini tentang diri Anda. Dan kesadaran ini menyakitkan, karena ia mengungkapkan bahwa hidup yang Anda miliki hari ini bukanlah salah ekonomi, pemerintah, keluarga, atau takdir. Itu adalah cerminan langsung dari citra diri yang Anda bawa. Sebuah citra yang dengan cermat dibangun dari pengalaman masa lalu, trauma, perbandingan, kritik, dan ketakutan. Pikirkan tentang orang-orang yang berhasil melepaskan diri dari siklus ini. Jim Carrey, misalnya, terkenal menulis cek untuk dirinya sendiri senilai $10 juta, tertulis secara lengkap, jauh sebelum ada yang percaya padanya. Dia melakukan itu bukan sekadar untuk bermimpi, tetapi untuk mewujudkan identitas seseorang yang benar-benar layak menerima jumlah sebesar itu. Kemakmurannya datang karena identitasnya sudah siap untuk menerimanya. Itu bukan sihir, itu adalah penyelarasan internal. Jadi pertanyaan yang mengganjal adalah, bagaimana Anda benar-benar melihat diri Anda? Bukan apa yang Anda katakan kepada orang lain, melainkan dalam kesunyian pikiran Anda sendiri.
Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda layak mendapatkan lebih? Atau apakah Anda merasa terjebak dalam peran lama yang sama, seolah-olah Anda hanya memainkan karakter yang tidak pernah Anda pilih? Setiap ketakutan yang tidak rasional, setiap tindakan sabotase diri, setiap momen Anda menghindar dari kesempatan, semua ini secara langsung mencerminkan citra diri Anda saat ini. Saya belajar, setelah banyak perjuangan dan usaha, bahwa Anda tidak mengubah hidup Anda dengan mencoba mengubah dunia di sekitar Anda. Anda mengubah hidup Anda dengan secara fundamental mengubah citra yang Anda miliki tentang diri Anda. Dan ketika citra itu bertransformasi, pintu-pintu terbuka dengan mudah. Peluang seolah muncul begitu saja dari udara. Dan hidup mulai merespons dengan kecepatan yang sejujurnya bisa sangat mencengangkan. Karena kebenarannya sangat sederhana. Alam semesta tidak pernah memberikan lebih dari apa yang Anda yakini benar-benar layak Anda dapatkan. Dan saat Anda mengubah siapa diri Anda secara internal, segala sesuatu di sekitar Anda mulai berubah dengan intensitas yang sama persis. Ketika saya akhirnya memahami bahwa hidup saya hanya akan berubah setelah saya secara fundamental mengubah citra yang saya miliki tentang diri saya, sesuatu yang sama sekali baru mulai bergejolak di dalam diri saya. Seolah-olah saya akhirnya menemukan kepingan puzzle yang hilang. Karena tidak ada gunanya mengulang afirmasi indah jika, jauh di lubuk hati, Anda terus memandang diri sendiri sebagai pribadi yang terbatas. Alam semesta tidak menanggapi sekadar kata-kata, ia menanggapi identitas inti Anda. Dan justru pemahaman mendalam inilah yang mengubah pikiran saya menjadi tindakan. Dan tindakan saya menjadi hasil yang nyata. Sekitar waktu itu, saya akan menghabiskan berjam-jam membaca ulang bagian-bagian dari sebuah buku yang sangat memengaruhi saya. Namun pada suatu fajar tertentu, pengalamannya sangat berbeda. Saya menutup buku dan merasakan kegelisahan yang begitu kuat, seolah ada sesuatu di dalam diri saya yang sangat ingin melepaskan diri. Saya meraih selembar kertas dan menuliskan siapa diri saya yang benar-benar saya yakini. Bukan siapa yang saya cita-citakan, melainkan siapa diri saya yang sebenarnya. Dan latihan itu menyakitkan. Saya menyadari bahwa tidak peduli seberapa sering saya berbicara tentang kemakmuran, saya masih melihat diri saya sebagai orang biasa, tidak berharga, tanpa percikan yang nyata. Dan selama itu tetap menjadi kebenaran internal saya. Tidak ada sesuatu pun di luar yang akan pernah berubah. Kemudian dalam sebuah keputusan yang akan selamanya mengubah seluruh lintasan hidup saya mulai menuliskan citra baru untuk diri saya. Saya menulis, saya adalah pria yang makmur. Saya adalah pria yang disiplin. Saya adalah pria yang menciptakan nilai yang sangat besar. Dan sesuatu yang nyata mulai terbentuk saat itu juga. Itu bukan sihir, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah kejernihan murni. Saya secara sadar menempa cetakan baru untuk pikiran saya. Dan sejak saat itu, segalanya mulai selaras dengan cara yang sebelumnya tampak sama sekali tidak mungkin. Tak lama kemudian, saya membuat keputusan yang terasa sangat gila. Saya mengundurkan diri dari dinas pemadam kebakaran. Saya tanpa pendidikan formal, tanpa pengalaman bisnis sama sekali, memutuskan untuk membuka perusahaan jasa kebersihan. Kebanyakan orang pasti akan tertawa, dan memang beberapa orang melakukannya. Tapi secara internal, saya bukan lagi orang yang sama. Saya tidak lagi terikat pada citra putus sekolah, pemuda tidak percaya diri yang berpindah-pindah pekerjaan serabutan. Saya telah berubah menjadi seseorang yang benar-benar percaya pada nilai intrinsik dirinya sendiri. Dan identitas baru itu membimbing setiap langkah yang saya ambil. Pada tahun pertama, saya dalam usaha yang sepenuhnya baru itu, saya menghasilkan lebih dari $100.000. Bukan karena saya istimewa secara inheren, bukan karena saya sekadar beruntung, melainkan karena akhirnya tindakan dan perilaku saya selaras sempurna dengan citra diri baru yang saya wujudkan. Dan begitulah tepatnya cara hukum tarik-menarik beroperasi. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda jadi. Hari ini, mengamati kehidupan banyak orang, saya melihat dinamika ini terus-menerus terjadi. Mereka mengatakan ingin menghasilkan lebih banyak, namun mereka terus memandang diri sendiri
hanya layak mendapatkan yang paling minim. Mereka mengaku ingin makmur, tetapi jauh di lubuk hati, mereka membawa identitas yang terluka oleh ketakutan, rasa bersalah, rasa malu, dan ketidakamanan. Dan sampai identitas internal itu benar-benar berubah, tidak ada yang benar-benar bertahan. Bahkan ketika kesempatan emas muncul, mereka tidak dapat menangkapnya sepenuhnya. Bahkan ketika mereka menghasilkan lebih banyak, entah bagaimana mereka kehilangannya nanti. Bahkan ketika mereka membuat kemajuan, mereka pasti akan mundur. Sains telah secara meyakinkan menunjukkan bahwa cara Anda memandang diri sendiri secara langsung memengaruhi keputusan harian Anda. Mulai dari cara Anda berbicara hingga jenis-jenis peluang yang benar-benar Anda yakini layak Anda dapatkan. Dan keputusan membentuk takdir. Setiap pilihan kecil yang Anda buat berasal dari citra diri yang Anda bawa. Salah satu aplikasi paling praktis dari pemahaman mendalam ini adalah dengan secara aktif berperilaku sebagai orang yang Anda inginkan, bahkan sebelum Anda melihat hasil yang diinginkan. Ingin menjadi makmur? Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana seseorang yang benar-benar makmur akan bertindak hari ini, pagi ini, dalam situasi spesifik ini? Ingin benar-benar unggul di tempat kerja? Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana seseorang yang benar-benar percaya diri akan bersikap dalam pertemuan ini? Ingin menarik lebih banyak peluang? Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana seseorang dengan frekuensi emosional tinggi akan menanggapi tantangan khusus ini? Ketika Anda mulai bertindak sebagai orang yang Anda cita-citakan, bahkan tanpa hasil nyata yang langsung, pikiran Anda memasuki kondisi koherensi yang kuat. Dan alam semesta merespons koherensi ini dengan kecepatan yang mencengangkan. Inilah tepatnya di mana transformasi sejati dimulai. Saat Anda secara sadar memutuskan untuk mewujudkan identitas yang sesuai dengan kehidupan yang benar-benar ingin Anda jalani. Karena hidup tidak hanya membentuk dirinya sesuai dengan apa yang Anda harapkan, ia membentuk dirinya sesuai dengan apa yang Anda internalisasikan dan wujudkan. Ketika Anda benar-benar menginternalisasi prinsip ini, semuanya bergeser, dan ia bergeser dengan cepat. Karena dunia eksternal selalu mengikuti dunia internal, tidak pernah sebaliknya. Saya telah menyaksikan individu yang tak terhitung jumlahnya dengan potensi luar biasa menghancurkan diri mereka sendiri di depan mata mereka, dan saya mengalaminya secara langsung. Bukan sebagai teori abstrak, melainkan sebagai pengalaman hidup yang mendalam dan nyata yang benar-benar mengguncang saya hingga sadar. Ada garis tipis antara kesempatan dan jebakan, dan seringkali apa yang membedakan mereka yang makmur dari mereka yang goyah adalah pola mental yang beroperasi sebagai penyabotase diam-diam. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa tepat ketika hidup mulai membaik, pikiran-pikiran aneh mulai muncul, mencoba membenarkan kemunduran? Pembelian impulsif yang Anda benarkan dengan frasa, "Saya pantas mendapatkannya," sebuah dalih untuk menghindar dari tanggung jawab lebih besar, ataukah itu ketakutan mendadak yang melumpuhkan akan kehilangan segalanya? Ini adalah tanda-tanda tak terbantahkan dari citra diri yang sedang berkonflik hebat. Bukan pertanda takdir sedang berkomplot melawan Anda, melainkan sebuah indikasi jelas bahwa identitas diri Anda sendiri yang sedang menghambat. Saya ingat jelas periode tak lama setelah kesuksesan awal saya dengan perusahaan pembersih. Uang mulai mengalir secara tak terduga, dan untuk sesaat saya merasakan sukacita tulus yang mendalam. Namun, tak lama kemudian sebuah bayangan mulai muncul. Kegelisahan mendalam yang membuat saya menghindar dari keputusan-keputusan penting, seolah-olah saya terus-menerus mengantisipasi semuanya akan hancur kapan saja. Dalam pertemuan-pertemuan yang berpotensi untuk ekspansi signifikan, saya sering terdiam. Ketika kesempatan untuk berinvestasi demi pertumbuhan muncul, saya ragu-ragu, mengulur waktu sampai kesempatan itu lenyap begitu saja. Ini bukan karena kurangnya pengetahuan teknis. Saya tahu persis apa yang harus dilakukan, melainkan suara lama yang licik berbisik, "Ini bukan untukmu." Suara yang gigih itu merugikan saya kontrak, pertumbuhan signifikan, dan berbulan-bulan kemajuan yang berharga. Emosi yang muncul kembali dari episode khusus itu adalah campuran kuat antara rasa malu dan sakit,
Malu karena membiarkan diri terbujuk oleh ketakutan irasional semacam itu, dan sakit karena menyaksikan pintu-pintu lain tertutup justru karena keraguan saya. Sensasi ini sangat umum terjadi. Kesuksesan datang dan ketakutan akan benar-benar layak mendapatkannya menghantam begitu dalam sehingga individu secara tidak sadar menyabotase diri mereka sendiri, memaksa kembali ke keadaan aman yang dikenal oleh citra diri mereka. Dan jangan sesaat pun berpikir ini adalah masalah yang hanya dialami oleh individu anonim. Kisah-kisah publik dengan jelas menggambarkan dinamika ini. Pertimbangkan orang-orang yang mengumpulkan kekayaan. Jutaan dolar tak terhitung jumlahnya. Hanya untuk kehilangan hampir segalanya karena kebiasaan merusak diri. Yang membedakan mereka yang mempertahankan kekayaan mereka dari mereka yang menyia-nyiakannya bukanlah sekadar keterampilan atau keberuntungan, melainkan ketahanan emosional dan konsistensi internal. Ketika persepsi diri seseorang tidak berkembang untuk mengakomodasi tingkat kesuksesan yang baru, perilaku mereka mulai bertentangan dengannya. Pengeluaran tak terkendali, keputusan impulsif, hubungan beracun yang menguras sumber daya dan energi, dan pilihan-pilihan yang melayani identitas lama. Ini menghancurkan aset asli dan seringkali merusak kehidupan serta reputasi. Ilmu pengetahuan membantu menjelaskan mengapa demikian. Di bawah tekanan finansial atau emosional yang intens, otak kita cenderung beroperasi di bawah apa yang para peneliti sebut pola pikir kelangkaan. Perhatian berkurang, pengambilan keputusan terganggu, dan fokus jangka pendek. Ini menjadikan perilaku impulsif. Berbelanja untuk meredakan kecemasan, menghindari keputusan kompleks, menunda investasi penting sebagai norma. Dengan kata lain, keadaan emosional kelangkaan membuat hampir tidak mungkin untuk bertindak secara konsisten dengan pribadi makmur yang Anda klaim ingin menjadi. Itulah mengapa mengubah keadaan tanpa mengubah pola pikir, Anda ibarat membangun rumah di atas pasir. Jika Anda ingin memutus pola ini, Anda harus bertindak di 3 lini: pengenalan, penggantian, dan praktik. Pertama, kenali dengan kejujuran brutal perilaku yang Anda gunakan untuk menyabotase diri. Pengeluaran impulsif, menghindari risiko, menyabotase hubungan, menunda keputusan finansial. Amati kapan munculnya, apa pemicunya, dan bagaimana perasaan Anda sebelum dan sesudahnya. Kedua, ganti ciptakan tindakan konkret untuk mengganti perilaku lama. Jika Anda menghabiskan uang secara impulsif saat cemas, terapkan ritual 24 jam sebelum melakukan pembelian apapun di atas jumlah tertentu. Tarik napas, daftar 3 alasan untuk menunggu, konsultasikan dengan pasangan atau orang terpercaya. Jika Anda menghindari keputusan, terapkan aturan 3 langkah. Catat keputusannya. Pilih tindakan pertama, laksanakan dalam 48 jam. Ketiga, praktikkan. Ulangi perilaku baru itu sampai identitas Anda mulai menerimanya sebagai hal yang normal. Saya menantang Anda untuk memilih satu perilaku menyabotase diri dan menggantinya dengan tindakan konkret selama 21 hari berturut-turut. 21 hari sudah cukup waktu untuk memulai memprogram ulang respons otomatis. Buat catatan harian, pemicu, reaksi lama, tindakan baru, dan hasilnya. Pada akhir 21 hari itu, bandingkan. Anda akan melihat bagaimana perubahan kebiasaan kecil membuka ruang bagi citra diri yang baru. Pada akhirnya, pelajarannya keras namun membebaskan. Jangan menunggu uang menyembuhkan ketakutan Anda. Pertama, sembuhkanlah ketakutan yang menyebabkan uang menjauh. Belajarlah untuk mengenali sabotase, menggantinya, dan melatih respons baru. Sebagian besar orang memilih menyalahkan dunia. Sedikit yang bersedia melihat ke dalam diri dan mengubah diri mereka. Jika Anda memilih untuk melihat, bertindak, dan gigih, transformasi itu tidak hanya bersifat finansial, itu akan menjadi pembangunan kembali identitas Anda yang sejati, dan itu tak ternilai harganya. Ketika saya akhirnya memahami bahwa uang bukanlah masalah, bahwa hambatan sebenarnya selalu ada dalam diri saya, segalanya mulai berubah. Saya menyadari bahwa selama saya terus bereaksi terhadap keadaan, terjebak dalam pemrograman lama yang menyatakan segala sesuatu itu sulit, uang langka, atau Anda harus berjuang keras untuk mendapatkannya. Saya akan terus menciptakan situasi yang sama berulang kali,
Tidak ada hal eksternal yang bisa menyelamatkan saya. Frekuensi sayalah yang menentukan aliran, bukan sebaliknya. Dan saat itulah saya mulai mengamati diri sendiri dengan kejujuran brutal. Saya memperhatikan bahwa di saat-saat khawatir, pikiran saya melaju pada gambaran kekurangan, urgensi, dan ketakutan. Saya membayangkan tagihan berdatangan, tenggat waktu membayangi, kemungkinan-kemungkinan luput dari genggaman. Dan ini menciptakan ketegangan internal yang begitu intens, sehingga saya secara harfiah memblokir aliran uang. Ketika Anda bergetar dalam ketakutan, Anda tidak menarik solusi. Anda menarik lebih banyak situasi yang justru memupuk ketakutan itu. Dan pada titik itulah saya memahami, saya perlu mengubah getaran saya sebelum bisa mengubah hasil apapun. Maka, saya mulai melakukan sesuatu yang sederhana namun sangat kuat. Saya mulai berhenti sejenak selama beberapa detik setiap kali saya merasakan ketegangan muncul. Alih-alih terlibat dengan masalah, saya menarik napas dalam, menutup mata, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya ingin saya rasakan saat ini? Bukan apa yang saya inginkan terjadi secara eksternal, tetapi keadaan internal yang ingin saya alami. Dan hampir selalu jawabannya sama, ketenangan, keamanan, ekspansi. Saya mulai secara sengaja memilih perasaan-perasaan ini, bahkan ketika tidak ada hal eksternal yang membenarkan pilihan itu. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi ketika Anda menggeser perasaan Anda sebelum bukti itu datang. Seolah-olah pikiran memberitahu tubuh, kita aman, kita berada di jalur yang benar, kelimpahan tersedia. Dan tubuh merespons dengan rileks, dan dalam relaksasi itu, Anda selaras dengan solusi yang tidak dapat Anda rasakan sebelumnya. Anda mulai mendapatkan ide, memperhatikan peluang yang selalu ada, dan menarik keadaan yang tampak tidak mungkin. Aliran itu terbuka, bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda mengubah frekuensi cara Anda bereaksi terhadap dunia. Seiring waktu, saya mulai menggunakan praktik ini bahkan lebih sengaja. Alih-alih menunggu ketakutan muncul, saya menciptakan momen-momen harian untuk secara sengaja meningkatkan getaran saya. Saya akan duduk dalam keheningan dan membayangkan energi bersirkulasi bebas. Saya merasa seolah-olah setiap sel mengembang dengan keyakinan, seolah-olah semacam cahaya keemasan mengisi tubuh saya dan memancar keluar. Saya melihat uang sebagai arus tak terbatas, selalu mengalir, selalu memperbarui diri, selalu tersedia. Dan semakin saya memelihara citra internal ini, semakin yang eksternal mulai mencerminkannya. Tagihan yang tampaknya mustahil diselesaikan menjadi mudah teratasi. Orang-orang muncul menawarkan persis apa yang saya butuhkan. Proyek-proyek mulai berjalan lancar, dan saya memahami secara mendalam bahwa uang selalu merespons getaran. Itu tidak pernah datang kepada mereka yang memohon, itu datang kepada mereka yang menyelaraskan diri. Saya belajar bahwa perubahan sejati tidak terjadi ketika Anda mencoba mengendalikan keadaan eksternal, tetapi ketika Anda menyesuaikan frekuensi internal Anda agar selaras dengan apa yang ingin Anda jalani. Ketika Anda merasa makmur sebelum Anda melihat kemakmuran, ketika Anda memberi syukur sebelum Anda menerima, ketika Anda melepaskan ketakutan bahkan sebelum mengetahui bagaimana segala sesuatu akan terselesaikan. Di titik penyerahan diri yang sadar inilah, bukan menyerah melainkan percaya bahwa aliran itu terbuka dan Anda mulai menyadari bahwa uang tidak pernah macet. Andalah yang macet dalam pola mental yang tidak memungkinkan pergerakan. Dan ketika Anda melepaskan pola itu, ketika Anda secara sadar memilih untuk merasakan kelimpahan, bahkan untuk momen-momen kecil sepanjang hari, Anda membuka ruang bagi alam semesta untuk merespons. Karena alam semesta merespons getaran, bukan kata-kata. Itu merespons apa adanya Anda dalam keheningan pikiran Anda, bukan apa yang Anda katakan Anda inginkan. Inilah kunci yang mengubah segalanya, merasakan sekarang apa yang ingin Anda jalani nanti. Dan ketika Anda menguasai ini, aliran uang tidak hanya terbuka. Itu menjadi terus-menerus alami, dapat diprediksi seperti hukum yang tidak pernah gagal, karena memang persis seperti itulah adanya. Dan saat Anda membiarkan ide-ide ini meresap dalam diri Anda, ingatlah bahwa transformasi ini tidak terjadi hanya dalam satu momen. Itu terus berlanjut, meluas, dan menemani Anda saat Anda memilih hari demi hari
untuk meningkatkan frekuensi Anda sendiri. Jika konten ini beresonansi dengan Anda dalam hal apapun, bagikanlah dengan seseorang yang istimewa yang dapat mengambil manfaat dari wawasan ini dan membuka kemungkinan baru dalam hidup mereka. Terima kasih sudah bersama saya di sini. Saya menantikan untuk bertemu Anda di video berikutnya.